Shalom, selamat pagi Oma, Opa, dan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya bisa kembali hadir di tengah-tengah Oma, Opa, dan Bapak Ibu semua dalam ibadah online Persekutuan Komisi Usia Lanjut pada hari ini, Rabu 22 Juni 2022. Oma, Opa, dan Bapak Ibu semua, mari kita panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus, karena hanya oleh anugerah dan penyertaan-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan sukacita bersama keluarga tercinta kita masing-masing. Adapun tema ibadah online Persekutuan Komisi Usia Lanjut pada hari ini yaitu Roh Kudus memimpin anak-anak Allah. Bacaan yang diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17 dengan pelayan firman oleh Ibu Bredina Agnesiana dan majelis pendamping saya sendiri, Penatua Ika Sinurat. Mari Oma, Opa, dan Bapak Ibu semua, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Kau memimpinku.
Oma, Opa, dan Bapak Ibu semua, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa yang ada di surga, yang tidak akan pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa yang baik, pada hari ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan, sehingga saat ini kami dapat berkumpul secara online dalam keadaan sehat. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pada hari ini. Bapa, biarlah pada hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu, serta dapat menjadi terang bagi yang lain di luar sana. Bapa yang baik, berkatilah pelayan firman kami pada hari ini, dan semua jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya seturut kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan juga pelanggaran kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami layak memperoleh berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kami masing-masing. Kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam satu nama yang indah, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oma, Opa, dan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan 6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Shalom, Oma, Opa, Eyang, Opung yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Oma, Opa, Eyang, Opung? Puji Tuhan ya, kalau sampai hari ini kita semua masih diberi kesehatan. Dan kita bisa melakukan kebaktian usia lanjut GKI Jati Asih yang kali ini bertema Roh Kudus memimpin anak-anak Allah. Yang bacaannya diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai 17. Namun sebelum kita mulai membaca dan merenungkan apa yang jadi bagian firman Tuhan, marilah kita bersatu hati memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dalam syukur dan sukacita kami datang kepada Engkau ya Tuhan, Tuhan yang mengasihi kami dan memelihara kami, serta Tuhan yang senantiasa hadir memberikan pertolongan bagi kami. Saat ini ketika kami masih dapat berkumpul dan berbakti, bersekutu dengan Tuhan dalam kondisi sehat, sekalipun masih dalam ruang virtual. Kami sungguh bersyukur dan menghayati bahwa kesempatan ini adalah rencana dari Tuhan bagi kehidupan kami. Di tengah syukur kami memohon belas kasih Tuhan dan berkat Tuhan dinyatakan melalui bacaan yang akan kami dengar dan renungkan bersama saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mampu memahami firman Tuhan,
terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga mampu menyampaikan seturut kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, namun kami tidak pernah menyerah dalam mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Oma, Opa, Eyang, Opung, marilah kita membuka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 14 sampai 17 yang demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita bersama seluruh ciptaan. Oma, Opa, Opung yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Juni 2021 yang lalu, kami sekeluarga berencana untuk pergi liburan ke Bogor naik motor. Momen itu sudah lama kami rencanakan jauh-jauh hari. Bahkan anak saya pun sangat bersemangat mempersiapkan segala sesuatunya. Kami sudah merencanakan untuk berangkat dari rumah jam 6 pagi, langsung menuju ke arah Jonggol, supaya nanti sampai di tempat tujuan kami tidak terlalu siang dan kami masih bisa menikmati udara yang segar. Tujuan yang menjadi tujuan utama kami, yang menjadi tujuan pertama kami adalah Sentul. Maksud hati ingin memanjakan anak di Janggelen. Namun ternyata hal tak terduga terjadi. Kemacetan yang luar biasa membuat kami mencoba mengikuti jalan yang diarahkan oleh Google Maps. Ya, ketika awal mengikuti jalan alternatif yang diarahkan, kami sangat senang dan antusias karena kami berpikir bahwa jalan ini pasti benar dan kami tidak akan mengalami kemacetan. Tapi setelah setengah jam kami menempuh perjalanan, kami justru semakin tersesat di dalam hutan. Kami cukup bingung dan sempat berhenti karena ragu apakah mau melanjutkan atau justru kembali pada jalan yang semula. Karena kalau dipikir-pikir, jangan sampai kami salah jalan. Tapi kalau mau balik arah, waduh kami sudah sangat ketinggalan, pasti jalanan sudah sangat macet lagi gitu. Lalu kami bertemu dengan seorang bapak yang merupakan penduduk setempat. Dan kami pun bertanya dengan senyum penuh keramahan kepada bapak tersebut. Pak, jalan mana ya untuk menuju ke Janggelen? Lalu dengan senyum dan keramahannya bapak itu membalas bahwa oh pertigaan ini betul. Nanti lurus terus lalu ada pertigaan belok kanan. Nah itu sekitar 500 meter itu sudah sampai ke Janggelen. Wah rupanya Google Maps menuntun kami melalui perjalanan yang betul. Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak seperti hidup yang dipimpin atau perjalanan yang kami alami yang dipimpin oleh gawai dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya seperti pengalaman saya tadi.
Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu ibarat sebuah perjalanan panjang. Yang dimana ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, di dalamnya kita akan bergumul. Apakah kita mau mendengarkan kedagingan kita atau kita mau mengikuti suara Tuhan? Di mana antara logika dan iman kita berjalan bersamaan, namun kita terkadang sulit mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan di dalam suratnya kepada jemaat Roma, Rasul Paulus saja masih mengakui bahwa dia pun masih terus berjuang untuk melawan kedagingannya. Serta melalui pasal 8 yang menjadi bacaan kita saat ini, kita diingatkan kembali tentang karya Allah Tritunggal, khususnya Roh Kudus. Pada ayat 14-15 menjelaskan bahwa roh itu memimpin kehidupan orang percaya. Roh yang sama juga inilah yang membuat kita sebagai orang percaya sekarang menjadi bagian keluarga ilahi. Oleh sebab pimpinan roh ini kita dapat memiliki kedekatan dengan Allah dan kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dan Roh Kudus ini jugalah yang membebaskan kita dari roh perbudakan, dari rasa takut. Dan pada ayat 16 dijelaskan bahwa roh menolong setiap orang Kristen menyadari bahwa mereka diangkat sebagai anak-anak Allah. Lalu ayat 17-nya dikatakan bahwa sekalipun kita telah menjadi anak Allah, kita tidak dapat dihindarkan dari semua penderitaan. Artinya bukan berarti ketika kita menjadi orang Kristen dan kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, lalu hidup kita jadi baik-baik saja semuanya atau hidup kita tanpa masalah. Undangan untuk memanggil Allah sebagai Bapa itu juga mengandung undangan untuk berbagi dalam penderitaan Kristus dan juga penderitaan bersama seluruh ciptaan. Ini hal penting yang perlu kita sadari bahwa ternyata kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak otomatis terjadi dan membuat semua hidup kita jadi aman, lancar, dan baik-baik saja. Kenapa demikian? Ya, karena Roh Kudus yang lemah lembut itu bukanlah roh yang otoriter. Bukan roh yang sukanya mendikte atau maunya memaksakan segala sesuatu dalam kehidupan seseorang. Roh Kudus itu tidak akan melawan kehendak Bapa yang juga sudah memberikan kepada setiap manusia. Itu adalah kehendak bebas. Inilah yang menyebabkan menjadi orang Kristen yang mengaku penuh Roh Kudus itu tetap harus mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Memberi diri artinya kita mau membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Memberi diri berarti juga kita meminta tuntunan Roh Kudus dan kita bertanya dan taat melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan. Memberi diri dipimpin Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran sendiri. Dan itu perlu dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dari waktu ke waktu. Hingga itu pada akhirnya menjadi karakter bagi kita orang-orang Kristen. Bila memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus tadi sudah menjadi karakter, maka saat itulah posisi rohani kita yang disebut sebagai anak Allah tadi. Oma opa, eyang opung yang terkasih dalam Tuhan, pasti telah memiliki banyak pengalaman kehidupan keluarga yang luar biasa bersama dengan Allah.
Namun terkadang sebagai manusia, kita seringkali juga pernah mengalami yang namanya ketersesatan. Atau tersesat di hutan permasalahan hidup. Dan kita tidak mengerti akan berakhir di mana atau akan berakhir bagaimana. Maka ketika itu terjadi, akan muncul dalam hati kita yang namanya kekalutan, ketakutan, dan ketidakpastian yang kita rasakan. Lalu semuanya menjadi tanda tanya besar bagi kita. Ya, kalau dibilang itu adalah sesuatu yang manusiawi. Terkadang kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi begitu besar sehingga kita pun lupa untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, lalu bagaimana cara untuk mengantisipasinya agar kita tidak lagi tersesat dalam masalah kehidupan kita? Oma, opa, eyang, opung bisa berhenti sejenak. Berhenti sejenak artinya kita mau meluangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Di sana akan ada seorang bapa yang berkata, "Nak, di sana loh jalannya dan kamu sudah hampir sampai." Dan seketika itu juga kita akan paham bahwa itulah cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika kita mau meluangkan waktu untuk kembali menjernihkan pikiran dan hati kita untuk meminta atau mengundang atau membuka ruang bagi Roh Kudus mengintervensi kehidupan kita, maka saat itulah kita kembali menemukan sukacita dan damai sejahtera di dalam diri kita. Mari kita bergumul bersama di dalam pimpinan Roh Kudus, merasakan dan juga mencoba memahami pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Baik di tengah kehidupan keluarga, gereja, atau dalam masyarakat. Sampai garis akhir perjuangan kehidupan kita. Tuhan memampukan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menjadi Bapa sekaligus teman bagi kami dalam segala usia, perkenankanlah kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sekian waktu lamanya selama usia kami masih kanak-kanak, sampai kami memiliki anak dan cucu. Tuhan setia menyertai kami, baik dalam waktu senang maupun di kala susah. Saat ini kami datang dengan segala pergumulan di dalam kehidupan kami, namun kami selalu melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tanpa kasih-Mu ya Allah, hidup kami tidak bisa kami nikmati. Tanpa-Mu kami sulit untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di hari keadaan kami saat ini kami merasa lemah, sunyi dan seolah tidak berdaya. Engkau sungguh Allah yang menjadi sandaran bagi setiap kami. Secara khusus kami ingin bersyafaat bagi persekutuan ibadah orang-orang tua terkasih kami saat ini. Ya Allah, kami mohon bimbinglah kami selalu dalam menjalani hari-hari hidup kami, agar kami tidak merasa terbuang di usia kami ini. Tuntunlah kami manakala kekuatan kami mulai berkurang. Tuhan Yesus, janganlah biarkan kami terbawa dalam rasa cemas dan khawatir akan hari-hari kami, tetapi hadirkanlah damai dan sukacita-Mu bagi kami melalui anak cucu kami yang diberkati hidup dan masa depan mereka. Berilah roh semangat supaya kami selalu termotivasi di sepanjang hari hidup kami. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk setiap pribadi yang hadir. Jamahlah kami untuk selalu memiliki kerinduan bersekutu denganmu. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang buruk, dosa, dan dengan segala hal yang dapat membawa kami pada kesulitan. Untuk tiap kami dan keluarga serta keturunan kami, lindungilah ya Tuhan, agar dengan perlindungan-Mu kami terbebas dari segala macam penyakit dan juga virus COVID-19 ini. Dalam setiap aktivitas apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan membukakan jalan untuk kami, agar kami mampu menghayati kehadiran Kristus dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang Allah kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, Opa, Eyang, Opung yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin.
kebaktian kita telah selesai. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu. Tuhan memberkati.